Cabut Omnibus Law, tolak RUU Kesehatan, hidup buruh. Ke jalan-jalan mencari keadilan di MK bahwa ada yang menyatakan menolak Omnibus Law. Itulah jalan yang akan kami tempuh dan kami yakin MK akan mendengar suara kaum buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja karena pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah satu kali pun melibatkan. Saya menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia, saatnya melawan karena kita akan menentukan 5 tahun nasib kita ke depan. Omnibus Law adalah produk daripada kemenangan kaum pemohon. Kami tidak anti orang kaya, yang kami lawan adalah Islam. Karena itu kepada majelis yang kami hormati dan di mana kami mencari keadilan, jangan paksa buruh mencari keadilan di jalanan. Kalau kami dipaksa untuk mencari keadilan di jalanan, semua orang akan mengalami kerugian. Dan pilihan mencari keadilan di jalanan yang dibuka oleh pintu konstitusi akan kami ambil. Pemogokan umum, demonstrasi besar-besaran, terus-menerus, karena pertarungan ini adalah tentang anak cucu kita 5 tahun ke depan. Tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi juga Undang-Undang Parliamentary Threshold 4%, Undang-Undang Presidensial Threshold 20%. Bagaimana mungkin hak konstitusi direbut dan dibajak oleh yang namanya parlemen yang mengesahkan Presidensial Threshold 20%. Akibat Parliamentary Threshold 4%, Presidensial Threshold 20%, keluarlah produk Undang-Undang Cipta Kerja, keluarlah produk Undang-Undang KUHP. Seluruh rakyat Indonesia melalui kawan-kawan media, saya serukan, bersiaplah mencari rasa keadilan di jalan, bila mana rasa keadilan di MK itu tidak diterima. Sikap Partai Buruh jelas, satu, tidak akan mendukung siapapun capres yang menyatakan terbuka dia pro pada Omnibus Law. Itu sikapnya jelas. Begitu pula terhadap partai politik yang ada, Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Omnibus Law. Sikap itu jelas, ya. Dan karena itu, cara kami mencari keadilan memastikan bahwa capres-capres itu tidak ada yang mau mendukung Partai Buruh dalam berjuang Omnibus Law, Presidensial Threshold 20%. Kalau itu dimenangkan, maka kita bisa menghasilkan calon presiden alternatif. Itu namanya ikhtiarnya partai. Cabut undang-undang Omnibus Law, cabut. Tolak RUU Kesehatan, tolak. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Mahkamah Konstitusi terkait dengan sidang kedua, yaitu permohonan partai buruh, satu-satunya partai politik yang mengajukan judicial review, uji formil dan juga nanti uji material yang dilakukan langsung oleh partai buruh. Masyarakat bekerja di tengah kebangkitan
semua yang hari ini hadir menyuarakan bintang rakyat Indonesia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk terus berjuang. Bergerak bersama-sama dengan segenap kesungguhan dan keberanian. Bahwa saya kamu pada hari ini adalah menjadi penentu atas nasib bangsa ini ke depan. Bergeraklah, berjuanglah, terus bergerak dan terus berjuang bersama-sama. Mana suaranya? Kita yang menang, walau harus mati di medan. Mana suaranya? Bendera merah, tanda mulai yang dengan diskusi kami siap melawan sampai kami yang menang. Yang belakang ikut bergerak, jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat. Sebelum kita menang, walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban demi rakyat, ku rela berkorban demi rakyat, ku rela berkorban. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh lawan. Hanya satu, cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada tujuan lain dihidupkan kembali Partai Buruh kecuali cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mau tanya sama saudara, siap berjuang untuk cabut Omnibus Law? Siap berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan. Udah lihat dulu, jangan diturunin. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Selanjutnya kami mohon, kami anggap sudah dibacakan yang mulia untuk mempersingkat. Lalu kemudian dari yang mulia Prof. Arief juga memberi saran yang pada pokoknya agar pertautan pemohon dengan undang-undang yang uji perlu diperkuat dengan memuat visi, misi serta tujuan pendirian Partai Buruh yang berfokus pada isu perburuhan dan seterusnya. Kami muat itu yang mulia di angka 38 halaman 14 dan angka 40 di halaman 15. Secara singkat kami bacakan angka 38 bahwa alasan yang kedua untuk menunjukkan pemohon mampu memenuhi persyaratan legal standing sebagai dimaksud dalam pertimbangan putusan nomor 27 dan seterusnya dapat pemohon jelaskan dengan menunjukkan cita-cita, tujuan serta platform perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar Partai Buruh. Selanjutnya lagi anggap sudah dibacakan. Angka 40 bahwa berdasarkan tujuan sebagai dinyatakan dalam ketentuan pasal 5 anggaran dasar Partai Buruh di atas, maka sebagai partai politik yang platform perjuangannya berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya,
Pemohon sangat berkepentingan untuk menguji Undang-Undang Cipta Kerja secara formil karena Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 dan seterusnya. Sedangkan undang-undang tersebut memuat berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, yang kesemua hal itu merugikan masyarakat kecil yang merupakan konstituen dan menjadi pihak yang dibela kepentingannya oleh partai buruh. Dari saya cukup sekian, yang mulia, tambahan sedikit dari kuasa hukum Imam Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia melanjutkan berikutnya terkait dengan pokok permohonan atau posita. Yang pertama, sesuai dengan saran dari yang mulia Dr. Mahan Sitompul untuk dielaborasi terkait dengan aturan turunan yang menjelaskan soal persidangan berikut. Kami sudah menelusuri, melakukan riset yang mulia. Memang di peraturan turunan seperti peraturan tata tertib tidak ditemukan. Namun kami menemukan dan akhirnya membandingkan dengan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 10/2004. Kami cantumkan di halaman 26 poin 60 yang mulia. Kami bacakan ringkasannya yang mulia, bahwa sebelum adanya Undang-Undang P3 atau Undang-Undang 12/2011 junto Undang-Undang 13/2022 telah diatur pula mengenai proses penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, yaitu diatur di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 10/2004 yang berbunyi perlu dianggap dibacakan, bahwa terkait dengan makna persidangan yang berikut, penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 10/2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses. Artinya telah ada limitasi waktu dalam proses penetapan Perpu menjadi undang-undang yang hanya berjarak diantarai satu masa reses. Pengaturan yang demikian sejalan dengan prinsip hukum tata negara darurat yang tidak boleh diberlakukan lama-lama. Oleh karena itu di angka 62 kami berkesimpulan bahwa jika substansi pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 10/2004 beserta penjelasannya dibandingkan dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 12/2011 junto Undang-Undang 13/2022 beserta penjelasannya, maka pengaturan yang terdapat di dalam hukum positif yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang 12/2011, lebih mudah dipahami terkait dengan apa makna persidangan yang berikut dan tidak perlu ditafsirkan lagi baik melalui peraturan turunan, peraturan delegasi maupun dalam putusan pengadilan. Artinya Undang-Undang P3 yang saat ini berlaku telah mengatur secara jelas dan pasti bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Kemudian politik hukum dari penegasan ini tentunya semata-mata ditujukan agar limitasi waktu Perpu betul-betul secara imperatif ditaati oleh pembentuk undang-undang. Yang lain mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian berikutnya di halaman 45 ini menindaklanjuti saran dari Profesor Dr. Eni Nurbanisi di subbab Romawi 5. Sesuai dengan saran yang mulia Prof. Eni, kami menambahkan terkait dengan tidak terpenuhnya syarat partisipasi yang bermakna meaningful participation yang tadinya hanya didasarkan pada putusan MK 91/2020. Kami tambahkan juga yaitu bertentangan dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13/2022 yang ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari putusan MK 91. Uraian lengkapnya kami sampaikan di poin 139 yang mulia, bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang P3 diatur ketentuan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation dalam proses pembentukan peraturan perundang, yakni sebagai berikut. Pasal-pasalnya mohon dianggap dibacakan yang mulia, bahwa pasal 96 Undang-Undang P3 telah tegas menentukan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang ini jelas terkualifikasi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai urut-urutan tahapan sebagaimana telah juga ditentukan dalam pasal 52 ayat 1 tahap pengajuan, kemudian pasal 71 ayat 1 tahap pembahasan
pembahasan dan pasal 523 tahap persetujuan, bahwa dalam hal ini pemohon terkualifikasi sebagai kelompok orang yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Perpu Cipta Kerja serta memiliki concern terhadap rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun pada faktanya pemohon tidak pernah sekalipun mendapatkan kesempatan dan akses untuk terlibat atau dilibatkan memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam proses penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tahap pengajuan RUU maupun tahap pembahasan RUU, bahkan tahap persetujuan bersama, karena ruang partisipasi untuk melakukan hal itu memang sama sekali tidak ada atau tertutup. Demikian tambahan yang mulia. Selanjutnya untuk petitum akan dibacakan Saudara Agus Supriyadi. Terima kasih yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya akan melanjutkan petitum yang mulia. Berdasarkan uraian pokok permohonan di atas, pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Junto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pemohon sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik. Ada tambahan? Cukup? Yang mulia Pak Azali, sudah? Cukup? Ya. Besok ya. Berarti sementara dimasukkan, disusulkan. Ini yang disahkan P1 sampai dengan P10 ya. Nanti kalau sidang ini misalnya dilanjutkan, kita sahkan yang P11. Baik. Disahkan P1 sampai dengan P10 dengan catatan bukti P11 menyusul gitu ya. Baik, disahkan. Ada yang ingin disampaikan? Pemohon atau kuasanya cukup? Baik ya, cukup puas ya. Sudah. Sedikit 1 menit yang mulia dari prinsipal. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Atas nama kelas pekerja buruh Indonesia dan kemudian mengucapkan terima kasih diberi kesempatan dalam sidang perdana ini. Pada hakikatnya kami meminta rasa keadilan karena Omnibus Law yang terkait dengan klaster ketenaga kerjaan dan klaster yang terkait dengan petani itu sangat berdampak meluas kepada kelas pekerja, khususnya para buruh. Dan ini sudah terjadi, PHK di mana-mana, ratusan ribu sudah ter-PHK, upah 3 tahun berturut-turut tidak naik, karyawan perempuan yang mengambil cuti dan melahirkan dan cuti haid tidak ada kepastian upah, karyawan dikontrak tanpa periode kontrak, dan tenaga kerja asing di mana-mana sekarang sudah bermunculan karena tidak perlu lagi menunggu keluar kitas dan intak, kerja dulu urusan administrasi belakangan yang akhirnya membahayakan juga pertahanan negara karena tenaga kerja asing Cina khususnya adalah orang-orang yang terlatih. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami meminta keputusan yang seadil-adilnya agar secara formal tidak pernah sekalipun buruh maupun dalam proses Perpu dan proses pembahasan di DPR RI tidak pernah sekalipun diundang, diajak bicara, diminta konsep, diminta usulan. Bahkan pembahasan yang dalam beberapa waktu yang lalu kami mengambil inisiatif diskusi dengan sebagian dari teman-teman Kadin secara informal, kami sudah punya sandingan yang kalau memang dibutuhkan kami akan berikan, itu pun tidak satu pasal yang diperhatikan oleh DPR RI, apalagi pemerintah, karena pemerintah kan adalah Perpu. Karena itu dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak luas pada kalangan buruh yang sudah terasa sekarang yang mulia dan mungkin akan terasa 30 tahun selama itu. Oleh karena ini sangat berdampak luas
dan aksi pemogokan nasional sudah dirancang oleh kelompok buruh bila mana keadilan itu tidak didapatkan. Tapi kami percaya Mahkamah Konstitusi adalah jalan keadilan itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Lebih 1 detik itu tadi. 1 atau 2 detik. Terima kasih Pak Iqbal. Sudah cukup ya? Baik, kalau begitu dalam sidang perbaikan permohonan sudah diterima perbaikan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan, dan ada kalau prolog Pak Said juga sudah, ini epilognya juga sudah ya berarti. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan